Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi pemirsa. Seorang pelajar tewas usai duel dengan pelajar lainnya di Semarang, Jawa Tengah. Perkelahian bermula dari saling tantang di media sosial. Video amatir merekam duel antar pelajar SMK di Jalan Barito, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dua pelajar saling serang dengan senjata tajam dan ditonton belasan pelajar lainnya. Naas, salah satu pelajar berinisial APW, meninggal dunia di rumah sakit akibat luka di bagian punggung dan pinggang. Kejadian bermula dari saling tantang antara korban APW 17 tahun dengan pelajar lainnya berinisial MR 18 tahun di media sosial. Dari tangan MR, polisi menyita 12 senjata tajam dan ponsel. Pelaku dan korban saling berkomunikasi melalui direct message dengan menggunakan akun media sosial Instagram. Yang pada intinya adalah baik korban maupun pelaku janjian untuk melakukan perkelahian 1 lawan 1. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, tersangka dengan korban bertemu di depan SMK Semarang. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Satu orang terluka dalam penyerangan serta pengeroyokan oleh kelompok pesilat di Surabaya, Jawa Timur. 1 dari 3 pelaku yang ditangkap masih di bawah umur. Dari rekaman CCTV, kelompok pesilat ini menyerang pengunjung warung kopi dengan melempar helm serta merusak motor di Jalan Klakah Rejo, Benowo, Surabaya. Bentrokan pun terjadi saat kelompok pesilat bertemu dengan kelompok pesilat lain saat melewati Jalan Banjar Sugihan. 1 orang terluka parah akibat terjatuh dan tertinggal rombongan. Pasca kejadian, polisi mengamankan 3 terduga pelaku pengeroyokan tersebut. Salah satu pelaku diantaranya masih di bawah umur. Pada saat rombongan korban ini melewati jalan tersebut, kemudian dilakukan penyerangan dari warga sekitar. Ada informasi sebelumnya ada pelemparan batu ke arah perkampungan. Akibat perbuatannya, 2 pelaku pengeroyokan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Sementara 1 pelaku anak di bawah umur dilakukan wajib lapor. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Warga Kapuk Muara Penjaringan bentrok dengan petugas keamanan khusus perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Bentrokan buntut dari tuntutan warga yang meminta dibukanya akses jalan yang melewati kawasan Pantai Indah Kapuk. Aksi yang awalnya berjalan damai akhirnya memanas setelah warga yang melakukan aksi unjuk rasa dihadang oleh petugas keamanan khusus dari Pantai Indah Kapuk. Kami tidak punya senjata, kami hanya punya keinginan dan cita-cita. Warga yang berorasi terprovokasi setelah salah satu warga ditangkap paksa oleh petugas keamanan. Nanti saya beresin semua. Biarin. Upaya paksa petugas keamanan dalam membubarkan aksi unjuk rasa warga membuat bentrokan tidak terhindarkan. Saling serang dengan menggunakan batu dan kayu pun terjadi antara warga dan petugas keamanan perumahan. Bentrokan berhasil diredam setelah warga memilih mundur. Aksi unjuk rasa ini sendiri menuntut pihak pengembang membuka akses jalan yang ditutup oleh pihak pengembang yang seharusnya merupakan jalan umum. Tidak ada
SK Gubernur 2015 yang mengatakan itu bisa dibuka. Tapi pihak PT Mandara Permai itu nggak mau buka sama sekali. Kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam atau komunikasi apa yang mereka lakukan. Tapi kami punya asumsi bahwasannya mereka ini adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, sehingga itu tidak mampu dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, kami harapan besar dengan pemerintahan yang baru nanti, provinsi yang baru, gubernur yang baru yang akan dilantik pada tanggal 20 Februari, ini bisa langsung dieksekusi. Usai bentrok, kondisi di lokasi sudah kondusif. Petugas keamanan, polisi dan TNI pun berjaga di sekitar lokasi untuk mencegah bentrokan susulan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah barak narkoba di Medan, Sumatera Utara digerebek polisi. Polisi mengejar pengedar narkoba yang sempat berupaya kabur hingga bergumul di dalam sungai. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di kawasan Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara, Jumat pagi. Setibanya di lokasi, polisi meringkus seorang pria bandar narkoba yang tengah tidur di dalam barak. Saat ditangkap, pelaku berupaya kabur dengan menceburkan diri ke sungai. Polisi kemudian menceburkan diri ke sungai dan sempat bergumul dengan pelaku. Akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Polisi juga menyita beberapa paket sabu siap edar yang sempat dibuang pelaku dan sejumlah senjata tajam. Punya para pemakai, di mana tadi di barak yang sudah kita lakukan pembakaran, kita temukan kurang lebih ada puluhan bekas bungkus plastik, tempat sabu, ada juga beberapa bong yang kita temukan, dan juga barang bukti berupa sabu, beberapa paket yang kita temukan, dan juga pelaku yang kita amankan. Selain menangkap pengedar narkoba, polisi juga menangkap seorang pria yang berperan menyewakan alat isap sabu kepada para pengguna yang datang ke barak narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Arahap, iNews melaporkan. Petugas Satreskrim Polres Majalengka, Jawa Barat menggerebek persembunyian komplotan spesialis pencurian kendaraan roda 4. Saat penggerebekan, polisi lepaskan tembakan peringatan agar para pelaku tidak kabur dari kejaran petugas. Satu persatu, komplotan spesialis pencurian kendaraan roda 4 digerebek petugas Buser Polres Majalengka di tempat persembunyian di wilayah Indramayu, Jawa Barat. Saat menggerebek persembunyi salah satu pelaku bernama Roni, polisi mengeluarkan tembakan peringatan. Kosmetik! Kosmetik mana? Kosmetik siapa? Setelah tertangkap, polisi melakukan rekonstruksi guna mengetahui pelaku melakukan aksinya. Nah, buka pintunya pakai apa? Ether T. Ya, matiin ya. Terus? Itu. Bentar. Saat penangkapan memang kita sudah amati, kita sudah intai, di mana pada saat yang tersangka ada di rumah, nah itulah kita lakukan penangkapan. Saat awal kita melakukan penangkapan, kita melakukan tembakan peringatan, di mana pada saat yang bersangkutan sedang melakukan aktivitas di rumahnya, kita ada di petugas kita sempat melakukan tembakan peringatan. Informasi yang kami dapat dari tersangka kurang lebih 1 tahun. Petugas Satreskrim Polres Majalengka masih melakukan penyelidikan kasus pencurian kendaraan roda 4 di sejumlah lokasi lintas kabupaten. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Bus Transjakarta mogok di perlintasan kereta api di Kebonjeruk, Jakarta Barat hingga para penumpang panik berhamburan. Tunggu informasinya usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi.